Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini, guys. Oke. Bab 813 sampai bab 814. Bab 813. Saya masih belum tahu bagaimana menulis kata kematian. Permohonan orang lain mulai mengemis. Bagi banyak orang, dimintai bantuan adalah hal yang membahagiakan dan sangat menyelamatkan muka. Namun bagi Cao Dezang, dimintai bantuan adalah hal yang menyedihkan. Karena saat ini, dia menghadapi pilihan nyata. Jika Anda tidak berhati-hati, nyawa Anda akan hilang. Cao Dezang tidak berbicara, dan wanita itu menjadi semakin cemas. Pemimpin Cao, Aliansi Seni Bela Diri adalah asosiasi seni bela diri paling kuat di Ningjiang. Kami menyumbang kepada Anda setiap tahun. Wajah Cao Dezang terasa seperti ditampar mulutnya, terbakar dan dia tidak bisa berkata-kata. Wanita itu bahkan lebih cemas dan melanjutkan, Anda pernah berkata bahwa selama Aliansi Seni Bela Diri ada di sini, akan ada perdamaian di kota Ningjiang. Alis Cao Dezang diubah menjadi karakter Cina, Cuan. Dia memang mengatakan ini, terutama ketika Aliansi Seni Bela Diri mengadakan pertemuan tahunannya setiap tahun, ketika uang dikumpulkan dari pengusaha kaya dan keluarga kaya di kota Ningjiang pada saat itu. Sekarang, wajah saya ditampar secara telanjang. Aliansi Seni Bela Diri nomor 1 di kota Ningjiang. Mungkinkah dia sendiri yang mengatakannya? Ji Fei bertanya sambil tersenyum menggoda. Wanita itu mengangguk. Pemimpin aliansi Cao lah yang mengatakan demikian. Cao Dezang merasakan dadanya terus memanas, seolah dia sedang dipukul satu demi satu. Melihat Cao Dezang masih tidak bereaksi, wanita itu menjadi sangat khawatir. Bukankah Aliansi Seni Bela Dirimu mengkhususkan diri dalam menerima beberapa tuan muda yang kaya dan berkuasa sebagai murid dan memungut biaya perlindungan? Ketika suamiku masih hidup, dia juga seorang nominal, murid Aliansi Seni Bela Diri Anda. Namanya Su Ziqiang. Jika Anda tidak percaya, lihatlah. Batuk. Cao Dezang benar-benar tidak tahan. Dia tidak bisa mengendalikannya untuk sesaat dan langsung terbatuk. Wajahnya memerah karena menahannya. Dia menatap wanita itu dan sekarang dia berharap bisa menyumpalnya. Tamparan di wajah ini terlalu ekstrim dan tidak ada dasarnya. Dia merasa seperti akan muntah darah dan merasa malu. Bang, Ji Fei mengangkat tangannya dan bertepuk tangan dengan lembut. Melihat orang-orang yang berjongkok di tanah. Aliansi Seni Bela Diri, hebat sekali. Bukankah kalian semua berlutut dan menjilat Aliansi Seni Bela Diri? Sekaranglah waktunya untuk Seni Bela Diri Aliansi untuk mendukung Anda dan melindungi keselamatan Anda. Haha, setelah mengatakan itu, Ji Fei tidak bisa menahan tawa liar. Mendukung? Tunggu sebentar untuk hidup sayang. Mereka semua memiliki ekor di antara kedua kaki mereka. Wajah Cao Dezang menjadi gelap. Kata-kata Ji Fei hanya menambah bahan bakar ke dalam api, membuat mereka yang berjongkok di tanah dan tidak berani berbicara merasa kesal di dalam hati. Matanya mengintip ke arah Cao Dezang dari waktu ke waktu, ingin dia mengambil tindakan. Panggilan, Cao Dezang menghembuskan nafas tebal dan menegakkan punggungnya. Hanya pada saat inilah dia merasakan bahwa mata semua murid Aliansi Seni Bela Diri sedang menatapnya. Meskipun mata semua orang penuh amarah, saling berhadapan dengan panah-panah, wajah mereka dipenuhi ketegangan dan ketakutan, dan aura mereka rendah. Tuan Cao Meng akan menegakkan keadilan untukmu. Cepat dan sambut dia. Ji Fei mengambil sumpit dan mulai mengetuk piring, seolah mengucapkan selamat datang. Suara tajam mencapai telinga Cao Dezang, yang merupakan suara yang lebih menggairahkan.
Meskipun pria bertopeng di depan pintu tidak mengambil tindakan, mata tajam mereka tertuju pada Cao Dezang, siap menyerangnya. Terima kasih, pemimpin Cao. Wanita itu memeluk jenazah suaminya yang sudah meninggal, seolah melihat harapan, dan berteriak keras. Ketika Cao Dezang mendengar ucapan terima kasih ini, itu menjadi lebih menarik. Tetapi, apakah kamu ingin membunuh Ji Fei? Cao Dezang tiba-tiba melihat ke arah pria bertopeng di depan pintu dan bertanya. Pria bertopeng di depan pintu terkejut sesaat, lalu melihat ke arah pria bertopeng terkemuka yang baru saja menurunkan KR. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Suara pria itu sangat dingin dan penuh penghinaan. Aku ingin membunuh Ji Fei untuk membalaskan dendam putraku. Jika kamu ingin membunuh Ji Fei, kita bisa bekerja sama. Cao Dezang mengulurkan ranting zaitun kepada pria bertopeng yang memimpin. Ini semua orang di tempat kejadian menarik napas dan menatap Cao Dezang, dengan ekspresi terkejut dan tak terbayangkan di mata mereka. Mengapa dia mengabaikan permohonan wanita itu dan malah ingin bekerja sama dengan musuh? Tidak perlu martabat aliansi seni bela diri, bahkan pria itu tertegun sejenak, lalu... Haha, dia tertawa terbahak-bahak dan menatap Ji Fei. Kamu punya banyak musuh. Setelah mengatakan itu, dia melirik orang-orang di sekitarnya. Wow, kerumunan itu bubar dengan cepat, menempati banyak arah serangan penting di ruangan itu. Cao Dezang, karena kamu ingin bekerja sama, biarkan orang-orangmu mengambil tindakan sekarang. Orang-orangmu akan menyerang dari jarak dekat dan orang-orangku akan menyerang dari jarak jauh. Perintah pria bertopeng terkemuka. Cao Dezang tercengang saat mendengar ini. Tadi dia merasa pengaturan kerjasamanya sudah sempurna, bahkan cara yang sangat cerdik. Namun saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bodoh. Serang Ji Fei dari jarak dekat, apalagi rakyatnya, tapi dia juga menjadi sasaran serangan pria bertopeng itu. Jika dia membunuh Ji Fei lalu menyerang rakyatnya, bukankah dia akan tercengang? Kemarilah, kalian para prajurit bersenjatakan pedang, dan bergabunglah dengan pasukanku. Cao Dezang memandang pria bertopeng yang memimpin dan bersikeras. Pria bertopeng terkemuka itu mencibir dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak punya hak untuk memerintahkanku seperti ini. Apa maksudnya? Karena rencana kita adalah membunuh Ji Fei dengan separuh nyawanya setelah deretan panah-panah, dan kemudian orang-orangku akan mengirimkan gelombang kejut dan membunuhnya. Kalau begitu aku bisa meminta orang-orangku mundur dan bekerja sama denganmu untuk membunuh Ji Fei dari jarak dekat. Cao Dezang berkata cepat. Pria bertopeng yang memimpin menggelengkan kepalanya. Kamu baru saja mengatakan kamu akan bergabung untuk membunuh Ji Fei. Orang-orangmu mundur sekarang? Apa maksudnya? Bagaimana kita bisa bergabung? Apakah kamu mencoba menipuku? Cao Dezang, pihak lain jelas ingin menggunakan orang-orang dari aliansi seni bela diri sebagai umpan meriam. Namun, dia juga ditanya oleh pemimpinnya dan tidak bisa berkata-kata. Berdiri di sana, sangat malu. Para murid dari aliansi seni bela diri tidak mengambil tindakan. Tetapi mata mereka terus-menerus mengamati sekeliling. Mereka sekarang mulai berpikir tentang bagaimana memastikan keselamatan sambil memastikan bahwa mereka tidak diserang. Lagi pula, panah-panah ditembakkan tanpa membedakan antara teman dan musuh, atau siapa adalah siapa. Banyak orang yang berjongkok di tanah mulai berkerumun lebih dekat satu sama lain, dengan ekspresi ketakutan dan ketakutan di wajah mereka. Cao Dezang memandang pria bertopeng dengan wajah gelap. HMPH, saya harap Anda menepati janji Anda. Jika tidak, kami di aliansi seni bela diri tidak akan membiarkan Anda pergi.
ingin memberi tekanan dan membuat pihak lain terkagum-kagum. Namun Anda meminta kami untuk bekerja sama. Anda tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya di sini. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Saya setuju. Cao Dezang tidak punya pilihan selain setuju. Murid dari aliansi seni bela diri menunjukkan kegugupan di mata mereka dan kekecewaan di wajah mereka. Bang, Ji Fei tiba-tiba mulai bertepuk tangan lagi. Liga Seni Bela Diri terbaik di kota Ningjiang. Saya pikir kita harus menambahkan kalimat di akhir, yang disebut wushu terbaik di kota Ningjiang. Tertawa keras dan penuh hinaan. Softy pertama. Penghinaan telanjang, tapi Cao Dezang tidak bisa membantahnya. Ji Fei, tunggu saja sampai mati. Dia membuat gerakan menyerang terhadap murid-murid aliansi seni bela diri, dan murid-murid aliansi seni bela diri menegakkan punggung mereka. Pria bertopeng itu melambaikan tangannya, dan semua anak buahnya mengarahkan busur mereka ke Ji Fei, dengan fanatisme haus darah di mata mereka. Saat ini, selama pelatuknya ditarik, Ji Fei dan orang lain di depan mereka akan menjadi landak. Namun, Ji Fei tidak bergerak. Li Ruoxi, Seng Lingyun dan Huo Lei tidak bergerak, dan Gu Qingzong menjaga ekspresinya seperti biasa, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kematian, aku belum tahu bagaimana menulis kata kematian. Suara mendesing, tiba-tiba Ji Fei mengangkat tangannya, dan sumpit di tangannya pecah berkeping-keping. Piring yang dia ketuk menjadi pecahan dan terbang ke segala arah. Bab 814 Kamu harus mati hari ini. Perubahan ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Yang lebih penting adalah kecepatannya ternyata sangat cepat. Jauh lebih cepat daripada reaksi orang-orang bertopeng itu. Segera setelah banyak pria bertopeng menarik pelatuknya, mereka menemukan bahwa panah di tangan mereka telah rusak oleh kunci pas, atau tertancap oleh sumpit yang terbang. Panah-panah di tangannya menjadi tumpukan sisa. Wajah para pria bertopeng menunjukkan ketakutan, dan mereka bahkan lebih cepat dari panah-panah mereka. Tepat ketika mereka hendak berbicara, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan mata mereka, dan pecahan piring melintas melewati mata mereka seperti pisau terbang yang tajam, dan kemudian mereka merasakan sakit di tubuh mereka. Detik berikutnya, darah merah beterbangan di udara, berubah menjadi bunga darah yang tak terhitung jumlahnya, melayang di udara, membentuk tetesan hujan merah yang tak terhitung jumlahnya, mekar seperti kembang api di bawah cahaya. Patah, serangkaian suara busur panah jatuh ke tanah terdengar, disusul dengan suara tubuh yang jatuh ke tanah dan membentur tanah dengan keras. Seragam, pada saat yang sama, ini seperti boneka yang dikendalikan oleh manusia. Adegan itu benar-benar sunyi, diikuti dengan bau darah yang menyengat. Pria bertopeng terkemuka dan mereka yang memegang pisau semuanya tercengang. Pria bertopeng itu bahkan memimpin dan melepas topengnya, memperlihatkan topeng berkepala anjing, mencoba melihat segala sesuatu di depannya dengan jelas. Karena dia tidak percaya, bagaimana mungkin jumlah mereka begitu banyak, tetapi tidak ada satupun anak panah yang ditembakkan, lalu mereka dibunuh dengan mudah dan langsung. Apakah ini tidak mungkin? Namun inilah kebenarannya. Fakta yang tidak bisa diubah, mati, begitu banyak orang yang dibawanya, begitu banyak orang yang memegang busur dan anak panah, justru mati, dan mereka mati bersama tanpa kemampuan melawan. Ini terlalu berlebihan, ini sungguh tidak terbayangkan. Tapi inilah faktanya, ini adalah fakta yang tidak bisa diubah.
Mata Ji Fei tertuju pada topeng berkepala anjing dari pria bertopeng terkemuka, dengan cibiran di bibirnya. Tapi Phoenix seharusnya berurusan dengan anjing Su ini, jadi kenapa dia ada di sini? Jejak keraguan melintas di hati Ji Fei, tapi dengan cepat menghilang. Dia melihat ke pria bertopeng yang memimpin, orang-orangmu bisa menyerang dari jarak dekat sekarang. Ayo. Setelah itu, ia bahkan menyampaikan ajakan sopan kepada mereka yang memegang pisau. Mengenakan jas hitam dan ajakan yang sopan, ia terlihat sangat santai, bahkan kalem, seolah-olah orang bertopeng di depannya bukanlah manusia. Panggilan, pria bertopeng itu menghela napas dan menenangkan diri. Ji Fei, kamu benar-benar punya kesempatan. Ji Fei berdiri sambil tersenyum. Tentu saja, jika bukan karena sesaat, bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengerahkan kekuatan seperti ini? Menurut Anda begitu, bukan? Nadanya bercanda, dan kedua orang itu berbicara seperti teman lama selama bertahun-tahun, dan sepertinya tidak ada permusuhan. Bunuh dia, orang cabul ini pantas mati. Su Gou mengangguk ke arah Keer, dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Dia memandang Ji Fei dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu membunuh beberapa pemanah. Kamu harus mati hari ini. Dengan sedikit lambaian tangannya, orang-orang yang tersisa di sebelahnya mengepalkan pisau mereka, melangkah maju, dan bergegas maju, mengelilingi meja Ji Fei. Aula, yang awalnya dipenuhi darah, tampak lebih dingin dan menakutkan di bawah cahaya dingin bilah ini. Namun Ji Fei memandang Seng Lingyun dan Huo Lei, dua wanita cantik, gerbang kota terbakar, mempengaruhi Ciyu. Lebih baik kamu menjelaskannya dan pergi. Aku hanya bisa melindungi istriku. Ji Fei tidak memperhatikan dan bahkan bercanda dengan kedua wanita itu. Seng Lingyun tersenyum tipis. Aku tidak akan pergi, bagaimanapun. Aku yakin kamu, Ji Fei, tidak akan meninggalkanku sendirian. Wajah cantik Huo Lei memerah, tapi dia tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Tapi menatap Gu Qingzong, jika Tuan Gu tidak pergi, saya pasti tidak bisa pergi. Gu Qingzong tersenyum tenang dan berkata, saya sudah tua dan saya tidak ingin pindah. Saya hanya makan di sini. Anda bisa memikirkannya sendiri. Dia mengatakannya dengan sangat mudah, tanpa rasa gugup sama sekali. Mata Ji Fei menyapu wajah ketiga orang itu, dan dia tiba-tiba merasa lucu di dalam hatinya. Dapat dimengerti jika Seng Lingyun yakin, tapi dari mana datangnya Huo Lei dan yang lainnya? Dia sedikit penasaran, matanya menyapu wajah Gu Qingzong. Dia sangat tenang, hanya makan dan minum perlahan. Oh, Su Gou yang bertopeng tertawa kecil dan melihat ke arah bawahan lain di sekitarnya. Tuan Gu adalah orang yang sangat pemberani. Karena dia sangat berani, jangan sakiti dia. Singkirkan saja Ji Fei dan kedua wanita itu dengan baik. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melihat ke arah Ji Fei, Li Ruoxi dan Seng Lingyun. Kedua wanita itu duduk di kedua sisi Ji Fei, dan mereka berada dalam harmoni yang sempurna tanpa ketegangan apapun. Seng Lingyun bahkan berinisiatif mengangkat gelas anggurnya dan memandang Li Ruoxi. Ruoxi, aku sangat iri padamu, sahabat yang baik, karena telah menemukan suami yang baik. Aku sangat iri. Lucu, tenang, cuma bercanda. Li Ruoxi juga mengangkat gelas anggurnya, dan dengan suara ding, gelas itu bertabrakan dengan gelas Seng Lingyun. Senyuman tipis muncul di wajahnya dan dia berkata, kamu sangat baik, kamu hanya mencintaiku. Jadi aku tidak punya pilihan. Ada kegembiraan dan romansa dalam kata-kata lucunya. Ada sedikit rasa iri di mata Seng Lingyun,
tapi itu lebih merupakan kegembiraan. Jaga baik-baik, aku menunggu untuk menjadi ban serapmu. Seng Lingyun tidak merahasiakannya. Saya harap saya punya kesempatan. Li Ruoxi mengangkat lehernya sambil tersenyum dan langsung meminum anggurnya. Kedua wanita itu lebih tenang daripada pria saat ini, dan bahkan berbicara tentang masalah yang dihadapi pria ini. Implikasinya adalah mereka tidak peduli sama sekali dengan orang-orang di depan mereka. Pengabaian seperti ini sungguh memalukan. Hal ini membuat Sugou marah, bunuh laki-laki dan bawa perempuan, perkosa dan bunuh mereka. Ya, semua orang setuju, mencabut pedang mereka, dan mengayunkannya ke arah Ji Fei. Ketika Ji Fei melihat mereka datang, dia merasa sangat nyaman, karena wanita itu hanya memperlakukannya seperti transaksi, yang membuatnya sangat tidak bahagia dan tidak bisa berkata-kata. Pengalaman langsung seperti ini adalah kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Aku akan mengirimmu ke jalanmu sekarang juga. Setelah Ji Fei selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba berkedip dan dia bergegas menuju penyerang. Namun, mundur, Sugou tiba-tiba memberi perintah. Desir, desir, desir. Orang-orang yang datang untuk menyerang bereaksi sangat cepat dan bekerja sama dengan sangat baik. Mereka dengan cepat mundur dengan senyuman yang dalam di wajah mereka. Ji Fei tertegun sejenak. Dia tidak menyangka pihak lain akan melakukan operasi aneh seperti itu. Dan dia sedikit terkejut. Hanya ingin bicara. Suara mendesing, pisau tajam di tangan semua orang telah berubah menjadi pisau terbang, melemparkannya seperti meteor. Ji Fei mengambil sumpit dari meja, menuangkan energi batinnya ke dalamnya, dan dengan sedikit lambaian, sumpit itu berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju pisau tajam Senbai. Dentur, serangkaian suara terdengar, dan sumpit serta pisau tajam itu jatuh ke tanah bersamaan. Detik berikutnya, lebih dari selusin senjata hitam telah diarahkan ke Ji Fei. Haha, Ji Fei, kamu telah tertipu. Sugou tertawa, pistol di tangannya sudah diarahkan ke Ji Fei. Perubahan ini agak mendadak dan di luar dugaan Ji Fei. Dia awalnya ingin membunuh orang-orang ini secara pribadi, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil tindakan seperti itu. Mulut Ji Fei terasa dingin dan dia menatap Sugou. Jika kamu berani menembak, apakah kamu yakin bahwa kamu akan mati dengan sangat menyedihkan, dan bahkan membuat orang di belakangmu mati? Niat membunuh melonjak dan niat membunuh terungkap. Haha, Ji Fei, berhentilah menakuti kami. Kamu harus mati hari ini. Setelah Sugou selesai berbicara, dia sudah menarik pelatuknya. Anak buahnya mengikutinya dan menarik pelatuknya. Bersambung.